Bolehkah melanjutkan makan sahur ketika azan subuh sudah berkumandang? Tidak diperbolehkan melanjutkan makan dan minum ketika fajar telah terbit dan azan subuh telah dikumandangkan sebagai penanda masuknya waktu subuh. Penjelasan ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Cabang masalah, kami telah menjelaskan bahwa siapa saja yang ketika fajar terbit masih ada makanan di dalam mulutnya, maka hendaklah ia segera memuntahkannya dan tetap melanjutkan puasanya. Jika ia menelannya setelah mengetahui bahwa fajar telah terbit, maka batal puasanya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Dalilnya adalah hadis riwayat Abdullah bin Umar dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Hajjaj, dan dalam kitab sahih terdapat beberapa hadis lain yang semakna. Adapun hadis riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Dalam riwayat lain disebut, "Wa kana al-mu'adzinu yu'adzinu idza baza'a al-fajr." Riwayat pertama dibawakan oleh Al-Hakim An-Naisaburi Abu Abdullah, dan ia berkata hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Keduanya juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian beliau berkata, jika hadis ini sahih, maka menurut mayoritas ulama maknanya dipahami bahwa Nabi SAW mengetahui azan tersebut dikumandangkan sebelum terbitnya fajar, sehingga minumnya itu terjadi sesaat sebelum fajar terbit. Ia juga mengatakan bahwa lafaz ketika fajar telah terbit kemungkinan merupakan perkataan perawi setelah Abu Hurairah, atau bisa jadi merupakan pemberitaan tentang azan kedua. Dengan demikian, sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u 'ala yadihi," dipahami sebagai azan pertama agar selaras dengan hadis Ibnu Umar dan Aisyah. Dengan penjelasan ini, seluruh hadis menjadi selaras dan tidak saling bertentangan. Dari penjelasan ini sangat jelas, jika fajar telah terbit dan seorang masih memiliki makanan di mulutnya, ia wajib segera memuntahkannya. Bila ia menelannya setelah mengetahui masuknya waktu subuh, maka puasanya batal. Karena itu, pastikan sahur kamu benar-benar selesai sebelum azan subuh dikumandangkan sebagai tanda masuknya waktu. Kehati-hatian dalam perkara ini adalah bentuk penjagaan terhadap sahnya ibadah. Silahkan bagikan penjelasan ini agar tidak ada lagi keraguan dalam memahami batas akhir sahur, dan agar kaum muslimin dapat menjalankan puasa mereka dengan ilmu yang benar dan penuh tanggung jawab. Wallahu a'lam bissawab. Sampai kapan waktu terakhir sahur? Waktu terakhir sahur sampai adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, maka harus berhenti. Harus berhenti. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena itu limit batasan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimus siyama ilal lail." Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, summa atimus siyama ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam hari. Ini dalil tegas dari Al-Qur'an bahwasanya batasan kita bersahur adalah sampai terbit fajar. Sebelum terbit fajar kita boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Kata Nabi SAW, sungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, adzan pertama. Makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzan kedua, yaitu adzannya ibnu ummi maktum. Oleh karenanya, yang tersebar di masyarakat adanya imsak, pengumuman 10 menit sebelum adzan, itu bukan berarti larangan. Tapi kalau ada pengumuman imsak, berarti berhati-hati karena 10 menit lagi sudah adzan. Masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh berhubungan dengan istri, masih boleh. Ya, 10 menit lumayan ya, bisa 1 piring, bisa 2 piring. 10 menit cukup lama. Kalau ente bangun terlambat 10 menit lumayan bisa makan dan minum ya. Jadi selama belum adzan masih boleh makan dan minum, masih boleh berhubungan dengan istri. Tetapi kalau sudah adzan harus berhenti. Harus berhenti. Taib, sebagian ulama membolehkan jika seorang dikumandangkan adzan dia boleh minum. Berdasarkan hadis, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'u hatta yaqdiya hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar adzan sementara gelas berada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dia minum. Ini diambil zahir hadis oleh sebagian ulama bahwasanya rukhsah keringanan dari Nabi kalau kita sedang bersahur, tiba-tiba kita dengar azan, maka kita segera akhiri dengan minum air putih. Namun jumhur ulama 4 mazhab mentakwil hadis ini. Kata mereka hadis ini zahirnya bertentangan dengan zahir ayat. Ayat mengatakan kalau sudah terbit fajar berhenti atau tidak? Berhenti, enggak boleh. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama Lajnah Daimah dan yang lainnya, bahwasanya hadis tersebut dibawakan kepada jika seorang ragu atau muadzin azan sebelum waktunya, atau dibawakan kepada makna-makna yang lain. Mereka berusaha mentawil. Artinya 4 mazhab berusaha berpegang dengan zahir ayat. Kalau sudah azan tidak boleh makan dan minum. Dan saya lebih condong pada pendapat 4 mazhab. Ya, karena zahir ayat jelas, makanlah dan minumlah sampai terbit apa? Fajar. Berarti kalau sudah dikumandangkan azan berhenti.
berhenti. Kalau antum mengambil rukhsah pendapat sebagian ulama, ya cukup minum, jangan lebih daripada itu. Jangan sudah adzan santai banget ya. Mami tolong keluarkan sambelnya, kerupuknya mami ya. Ya. Sambelnya kerupuk makan santai. Papi sudah adzan, papi udzur santai. Enggak boleh kalau sudah adzan selesai. Jangan macam-macam, jangan main-main, jangan sampai puasa Anda tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diceritakan di sebagian tempat, sebagian pondok, ada ustaz sama murid-muridnya, mereka mungkin sholat malam bareng, kemudian mereka sahur bareng. Sudah dikumandangkan adzan di sekeliling masjid, akhirnya muridnya mau mengumandangkan adzan, kata ustaznya, sebentar, saya lagi makan. Jangan dulu adzan. Subhanallah, enggak boleh ente ngatur adzan ya. Kenyang dulu baru adzan. Enggak, kalau sudah waktunya adzan harus apa? Harus adzan, harus berhenti. Barang siapa terlambat bangun, ya sudah, dia bersabar, itu ujian baginya. Jangan dia nekat, sudah adzan kemudian dia minum, sebagian ulama berkata batal. Sebagian ulama berkata itu batal ya. Sebagian ulama mengatakan rukhsah, yang penting minum saja, habis itu selesai. Habis itu selesai. Lebih hati-hati kita berhenti sebelum dikumandangkan apa? Azan ya. Taib. Sahur, dari kalimat sahur itu maknanya adalah waktu di akhir malam. Waktu di akhir malam. Oleh karenanya sunnahnya kita bersahur menjelang azan. Disebutkan Nabi SAW antara makan sahur sampai didirikan solat sekitar membaca sitina ayat atau 100 ayat. Saya agak lupa lafalnya, 60 atau 100 ayat. Sekitar antara selesai Nabi makan sampai solat, bukan sampai azan, sampai solat, sekitar 20 menit, sekitar 15 menit. Berarti ini menunjukkan Nabi bersahur menjelang azan. Nabi bersahur menjelang apa? Azan. Itu sunnahnya. Ya kalau kita pun sahur taruhlah jam 4, sekarang azan jam 4.36, ya. Jam 4 kita sahur, jam 4:04 kita sahur. Jangan kita sahur jam 1 malam. Kalau jam 1 malam itu bukan sahur, namanya makan malam ya. Itu namanya makan malam. Oleh karenanya sahur itu dikerjakan menjelang adzan. Ya, menjelang adzan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, makanlah kalian, Bilal masih adzan silakan makan. Dan jarak antara adzannya Bilal dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum cuma sebentar, mungkin 20 menit, 15 menit. Ya. Jadi para sahabat dahulu mereka sahur menjelang apa? Menjelang adzan. Maka jangan seorang bersahur terlalu cepat jam 2 kecuali ada uzur ya, sehingga dia harus safar atau harus kegiatan, tetapi dia siapkan air minum menjelang adzan, dia minum sehingga dia dapatkan keberkahan makan sahur. Jangan lupa tatkala di sahur berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena di waktu sahur waktu penuh berkah, waktu turunnya Allah ke langit dunia ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain kita sahur, jangan lupa memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah atau untuk bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Saya mau tanyakan Ustaz, ini masalah batas imsak. Ketika ada lambat bangun, kemudian makannya sementara minggunya, tapi belum minum, itu azan. Pertanyaan saya, apakah kita minum atau menelan yang sudah dikunyah karena masuk waktu azan? Jadi terkait dengan pertanyaan pertama, sementara makan, sahur, terdengar adzan, apa langsung berhenti? Gimana status makanan yang berada di mulutnya? Jawabannya kalau muadzinnya adzan tepat waktu, ya adzan tepat waktu, maka dia wajib untuk berhenti. Kalau ada makanan di mulutnya, dia keluarkan. Nggak boleh dia lanjutkan. Karena batasan waktu sahur itu hanya sampai mata fajar subuh untuk adzan sholat subuh terbit. Kalau sudah terbit maka sudah selesai berdasarkan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Dan berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, inna bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina Ibnu Ummi Maktum. Dua nas ini tegas ya bahwa waktu sahur harus selesai. Ya. Nah itu pendapat mayoritas ulama. Adapun kalau muadzinnya terlalu cepat, ya seperti sering kita dengarkan ya sekarang ini, subhanallah, saya juga heran kok muadzin ini belakangan ini adanya semakin cepat. Jadi biasanya itu orang-orang kalau misalnya subuh sekarang jam anggaplah di kota Makassar ini jam 4.40. 4.44. Jamnya 4.44. Ini jam 4.24 ya sudah adzan 20 menit. Nah, itu kan waktu imsak di adzan. Nah, itu tidak boleh. Waktu imsak saja itu tidak ada di dalam syariat. Orang yang pakai hukum imsak itu maksud mereka mengingatkan supaya bersiap-siap menahan. Tapi bukan tidak boleh makan. Boleh makan sampai 4.44 pas. Nah, kalau muadzinnya adzan di 4.4 persis, nah itu kita berhenti. Tapi kalau dia masih 4.30 adzan, nah ini tidak ada masalah, kita tetap makan, tetap minum, tidak ada masalah. Baik, dan belakangan ini ada kadang sebagian yang
memasukkan sebuah hadis di Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wa fi yadihi ila fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan dan di tangannya ada bejana, maka jangan dia letakkan bejana makan dan minum itu sampai dia selesaikan hajatnya. Ini yang pertama, hadisnya lemah, dilemahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya. Kemudian yang kedua, dikata hadisnya kuat. Ini kata Imamul Baihaqi, hadis ini terkait dengan muadzin yang adzan sebelum waktunya. Muadzin yang adzan sebelum waktunya. Adapun setelah, kalau muadzin adzan tepat waktu, itu nas-nas di dalam syariat tegas akan harusnya berhenti dan tidak boleh dia makan.